Ya, Sobat Petra, di kesempatan yang berbahagia ini dan bersukacita tentunya ya, selamat Natal bagi yang sudah merayakan dan selamat menjelang Natal bagi yang masih menunggu kebaktian dan perayaan Natalnya di gerejanya masing-masing ya. Dan juga udah banyak yang pesan tiket nih mau mudik. Nah, jadi di kampung itu hadirnya cuma sekali, pas Natal doang adanya ya di gerejanya. Nah, tapi kebanyakan sekarang ini kita kok gitu ya, akunya Kristen tapi ya gerejanya cuma pas Natal. Wah, ini fenomenanya kenapa nih ya? Nah bang, kenapa bang kok bisa jadi ada ya fenomena kristal itu bang, setahun sekali doang Natalannya? Gimana nih bang? Aduh, apalagi bapak-bapak ya bang ya. Paling malas ke gereja tuh. Mungkin karena momen atau kesempatan diizinkan dari perusahaan dapat pekerjaan libur Oh iya ya. atau boleh mudik ya, sehingga dia kembali ke kampung halaman. Di sana kesempatan untuk bisa bersama-sama. Tapi kalau dia kembali lagi ke rutinitas, ya mungkin tidak ingat di gereja ya, seperti itu. Syukur-syukur ingat. Nah, itu yang saya pernah katakan sebenarnya setiap podcast, kalau orang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus atau lahir baru, tentu dia akan ingat ke gereja, beribadah, berdoa, bersekutu atau berelasi dengan sesama saudara seiman. Nah, tapi momen untuk mudik Natal ya atau pulang kampung karena diizinkan libur dari pekerjaannya, itu kita manfaatkanlah ya, bertemu keluarga atau sedulur ya, teman-teman saat kecil ya, bisa bersama-sama lagi. Tapi momennya seharusnya jangan satu kali setahun dia ingat Yesus ya, atau ke gereja. Nah, ini sudah keliru saya kira ya, seperti itu. Nah gitu ya Sobat Petra. Tadi apa ya? Ya Sobat Petra itu ya. Jadi fenomenanya memang begitu ya Bang ya. Banyak orang yang ke gereja itu jadinya anggot-anggotan ya Bang. Nah ini mungkin karena kenapa ya Bang? Mungkin gereja harus membuat inovasi gitu Bang, biar ke gereja gitu tiap minggu, jangan Natal doang ya. Oh Bang, mungkin kalau hari Natal itu Bang, di gereja itu karena di gereja itu Bang banyak makanan Bang. Gitu Bang. Iya. Mungkin ya. Banyak makanan ya, makan besar, makan kecil. Iya. Ya. Tapi kan ada gereja-gereja yang sekarang mah udah ada itu kan ya Bang ya. Kalau habis kebaktian ada minum teh, makan-makan juga ya Bang ya. Nah ini gimana Bang? Kalau 1 tahun sekali Natalan di kampung ya mungkin wajar ya karena merantau gitu Bang. Nah tapi ini gimana Bang? Akhirnya jadi membudaya ya. Bahkan budaya barat tetap dipakai, ada birnya, ada wine-nya ya. Itu Bang tuh. Ada dancing-nya ya. Lambat laun jadi bergeser makna hakikat yang sesungguhnya Natal itu ya. Iya Bang. Menyambut atau memperingati Yesus datang ke dunia. Ya itu masalahnya Bang. Jadi makanya gimana ya untuk supaya orang itu mungkin harus punya kerinduan ya Bang ya. Kalau nggak rindu datang ya susah juga ya Bang. Gimana nih Bang? Petra kan bukan memberi deskripsi tapi juga solusi. Gimana nih Bang? Solusinya biar nggak pada kristal Bang. Ya sebenarnya kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus ya, atau meninggalkan yang jahat ya, dosa, dan mengaku dirinya orang berdosa, mengundang Yesus masuk dalam hatinya, dia akan memahami makna Natal itu, dan dia akan meninggalkan tradisi yang menganggap Natal itu hanya having fun, ya, perayaan, kumpul bersama, bahkan ada minuman keras, alkohol.
yang tradisi Barat Eropa dibawa menjadi tradisi baru dalam hidupnya ya, mengundang teman-temannya Iya, memakai baju-baju indah ya, iya. Pamer, pamer. atau juga outfit yang keren. Iya, iya. Jadi digeser dari dulu maknanya ya. Jadi siapa saja bisa merayakan, termasuk di padang gurun Ah, negara ya, Uni iya, Emirat Arab, bahkan Arab Saudi, Qatar ya, iya. Kuwait, semua ikut merayakannya. Iya, tuh kan. Iya, apapun keyakinan agama atau kepercayaan ikut merayakan ya, Iya, karena betul. momentum atau tradisi rutin bahkan menjadi high season ya bagi negara atau perusahaan-perusahaan travel. Event itu momentum utama dalam menyebut atau mengundang wisatawan. Wah, price-nya pas mahal sekali kan? Oh Ya, iya, pasti itu karena berapa persen? momentum itu. Ya, bayangkan yang awalnya bersifat religiusitas ya, religius, Iya. keagamaan ya, berubah menjadi meraup uang fantastis lewat travel ya, atau wisatawan ya, pariwisata, atau juga para kuliner itu ya, dan juga dekorasi-dekorasi yang indah. Kalau Kang Alfa lihat di Jakarta di Jalan Jenderal Sudirman ya, Grand Hyatt, itu indah sekali ya pemandangannya, apalagi kalau malam-malam ya. Kita lihat di beberapa media sosial, Iya. dekorasinya dekorasi Natal sekali, Natal banget ya. Saya nggak tahu Iya, betul, Bang. yang fanatis marah nggak itu ya. Yang radikalis terganggu nggak itu ya. Ya mungkin terganggu sekali ya, karena terbukti kalau kita lihat di media sosial Iya. akan dibuat, dan mungkin nanti tanggal 25 dideklarasikan sebagai hari Movement nasional ya, hari mualaf nasional, hari lopot gitu, atau login ke agamanya secara serentak, secara nasional ya, seperti itu. Jadi ada yang menanggapi kayak kurang sekali, kok kenapa nggak berdasarkan bulannya ya, menurut penanggalannya, kenapa harus pakai Romawi tanggal 25 ya. Nah buat kita sih nggak masalah ya, mau tiap hari dibuat hari nasional atau hari apapun yang dengan klaim-klaim mereka, buat kita nggak masalah ya. Yesus nggak geser sebagai Tuhan, Yesus juga nggak akan tergantikan sebagai juru selamat ya, karena memang dia datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Masalahnya kita mau menerima nggak ya? Makanya masalah kita mau menyambut ya. Kalau kita mau menerima dan menyambut ya, kita mendapatkan hidup kekal dan tidak binasa. Nah, kenyataannya kan banyak orang yang melakukan ejekan ya, apa tuh Natal Buddha kafir, satu Yesus cuma pakai kolor doang ya, gondrong dan lain sebagainya. Itu karena memang dia sedang dalam keadaan tersesat, domba yang hilang perlu ditarik ya, seperti itu. Iya, betul. Itu mah juga hanya segelintir orang lah ya, betul yang tadi dibilang Abang, oknum aja ya. Tadi di awal tadi Abang bilang itu kan hanya oknum-oknum aja gitu palingan ya, yang nggak suka gitu, yang kelompok-kelompok garis-garis tegak lurus gitu ya. Sedangkan oknum yang tentunya mungkin radikalis ya, atau mungkin mudah terganggu, sehingga setiap kali ada event-event yang di luar keyakinannya, keagamaannya, panas, resah ya, terganggu, gelisah. Padahal nggak mencoba untuk menutupi tapi nggak kreatif gitu ya. Iya, nggak kreatif gitu. Dan juga termasuk teman-teman saya di sini ya, mereka bilang juga gitu, teman-teman yang betul-betul muslim gitu, mereka bilang mualaf-mualaf ini emang pada cari-cari apalah gitu ya. Kalau memang kamu mau bikin bagus ya udah, kan banyak yang mualaf juga tapi nggak seperti mereka gitu. Iya, bahkan yang kita dengar juga di media sosial, banyak yang mualaf juga kembali lagi ya, karena
Iya, ada resah beberapa. karena Iya, merasa tidak nyaman, tidak iya, damai ya. tidak ada. Tapi ada yang wes kadung Ya, yang itu. terlalu Iya, jadi macam-macam. kampung. Tapi kita banyak juga kalau kita lihat di media sosial yang mereka memang betul-betul menyesal ya. Aduh, terima kasih apologet ini ya dari Kristen yang sudah mengingatkan ya. Sekalipun kadang juga apologet Kristennya nggak melek juga secara doktrinal ya. Aduh, ya itulah makanya jangan agama dipakai patokan ya. Buat orang Kristen patokannya hanya percaya Yesus selamat masuk surga. Udah. Kalau agama mah ya gitu jadinya ya. Sedangkan pengertian agama itu kan secara mudahnya kan agar tidak kacau gitu. Tapi kalau misalnya jadi kacau berarti ya bukan agama ya, anti agama malah jadinya gitu. Ya Iya, itulah. makanya kan apa yang kristal-kristal ini nih, yaitu Kristen Natal yang hanya muncul layaknya kapal selam, Ya bertobat perlu lah. diedukasi lagi ya, Iya. seperti itu. Jadi Kristen Natal atau kristal-kristal inilah yang berpotensi untuk Iya. move on atau Ya. berpindah Betul. keyakinan ya Iya. atau mengalap. Mereka lah yang perlu diedukasi. Tapi masalahnya mereka rasanya sibuk, buktinya setahun sekali Natalan doang hadir ya. Iya. Tidak mau mengikuti program gereja, Bible study, ya, tidak mau membuka diri mengikuti katekisasi supaya bisa kuat imannya bertumbuh, ya. Alasannya banyak kerjaan, ya, atau banyak kayak gitulah. atau merasa tidak layak, atau merasa orang berdosa, ya justru sudah ada janji bahwa Yesus akan menyelesaikan dosa, ya justru dia banyak bapernya. Nah ini banyak kesalahan-kesalahan yang dimiliki para kristal-kristal ini loh, kristal Natal ini ya, Kang Alfa ya, seperti itu. Bang. Itu minimal kita harus mengajaknya. Beberapa juga yang akhirnya betul kata Bang Heri ya, ada yang kembali lagi gitu, sadar diri cepet-cepet. Ya begitu ya, bertobat ya Bang ya. Jangan jadi kristal gitu Bang. Ya harus bertobat, kuncinya harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau enggak kristal-kristal terus ya nanti akan berpotensi mualaf ya, meninggalkan Yesus. Ya nyatanya justru dia merasa tidak nyaman kembali lagi ya. Sekalipun ada yang stay ya, gengsi untuk kembali karena merasa yakin keputusannya. Iya betul. Ya selagi masih hidup kesempatan ya, putuskanlah yang benar ya, seperti itu. Iya betul. Makanya aduh, ampun deh. Ya itu sih cari panggung sih ya Bang ya. Malah kalau ada yang lebih terang-terangan bilang cari apa Bang? Cari koin. Parah banget ya Bang. Cari koin ya Bang bilangnya ya. Ya itu udah pasti motifnya ya. Kan dalam Kristen aja juga kita temukan mereka warnanya warna pendeta ya, atau motifnya motif apologet ya. Iya. Tapi jelas dikasih duit ya, dikirimin duit, kelihatan nyatanya seperti itu ya, seperti itu. Ramai dibicarakan karena klaim-klaim bahwa Yesus punya Tuhan juga katanya. Iya. Nah, ini kan udah bersebelahan lagi ya. Iya Bang, betul. Ini memang harus kita bicarakan ya, gitu. Jadi jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja, kita harus cepet tanggap. Dan kalau ada apa-apa tuh responi dulu gitu dengan cermat. Kita kunyah dulu. Ini kebenarannya dari Alkitab atau enggak gitu. Karena kita selalu menekankan harus kembali ke Alkitab. Kalau ajarannya kira-kira aduh kayaknya nggak sesuai dengan Alkitab, ya jangan diikuti. Berbahaya ya, karena sesuai dengan di Matius 24 ya, Tuhan Yesus sudah bilang tuh, di akhir zaman itu banyak penyesat, banyak yang ya gitulah. Jadi ke gereja juga pas Natal aja lah, hari-hari Minggu biasa mah nggak usah lah gitu. Mendingan kita main golf lah, atau main tenis lah, atau main apa tuh yang tren itu, padel ya Bang ya, padel lah gitu. Lalu bagaimana Bang dengan kaitannya dengan Kristen Natal ini ya, atau Kristen setahun sekali lah gitu. Nah ini bagaimana Bang, apakah kan ini tidak hanya 1-2 orang ya, kadang ada keluarga juga Bang yang
tidak tidak datang ke gereja ya, tapi pinginnya diakui sebagai orang Kristen dan pingin dapat perhatian dari gereja gitu. Padahal dia cuma kristal doang. Nanti dia ngambek gitu, Bang. Ini gimana, Bang? Ya, seharusnya dia bersyukur ya ada gereja yang memperhatikan, minimal mendoakan ya. Bahkan terlihat kok nggak sampai mendoakan, mereka mengunjungi Iya, ya. Ayo ke gereja. iya kan diajak. Bahkan ada program Christmas Carol ya, yang tujuan untuk mengingatkan bahwa nanti ada kebaktian Natal, malam Natal ya, atau Iya. sesudah Natal ya, nanti ada acara yang meriah terlebih, yaitu khotbah atau firman Tuhan yang dibagikan oleh pendeta ya, atau pemimpin gereja. Iya. Nah, seharusnya bersyukur ya, jangan merasa belum siap atau tidak pede ke gereja karena baru pertama kali. Jangan ya, kapan lagi kesempatan atau momentum itu harus diraih ya. Kalau kita nanti mati ya, tapi tidak ada Yesus dalam hati kita, siapa yang mau menjamin kita ke surga? Nah, itu sebabnya gereja atau tempat ibadah Kristen yang dimana di situ ada hamba Tuhan sebagai tempat atau media untuk kita membuka hati, membuka diri, mengundang Yesus ya. Tapi bukan hanya sekali aja ke gereja ya, pengorbanan kita harus kita tunjukkan ya setiap minggu, atau ada program lain di gereja ya, doa bersama atau katekisasi untuk menumbuh kembang imannya, kita ikuti ya, atau kunjungan bersama ya, atau bakti sosial bersama kita ikuti ya. Tinggalkan mental atau tradisi habit kristal atau Kristen Natal itu. Tinggalkan seperti itu. Iya, Bang. Jadi habit itu, aduh, ampun. Ya, mungkin ada yang 2 kali, Bang. Pas Natal sama pas Tahun Baru aja gitu, Bang. Iya. Dua kali itu ya, karena memang momennya lagi libur kan. Natal tanggal 25 atau tanggal 24-nya udah libur, ya, baik sekolah maupun perusahaan tempat dia kerja sebagai karyawan. Begitu juga malam Tahun Baru sampai Tahun Baru ya. Masuknya berikutnya hari Seninnya, atau mungkin berdasarkan waktu yang diberikan ya, itu tambah cuti lagi ya. Di kesempatan-kesempatan itulah yang mungkin mereka isi dengan kegiatan ke gereja. Ini khusus yang Kristen ya, Kristen Natal yang tidak pernah ke gereja ya. Kesempatan-kesempatan itulah yang dia pakai seperti itu ya. Ada yang mau datang, syukur ya. Ada yang nggak mau datang karena nggak ada duit ya, atau karena nggak ada pakaian bagus, takut nggak siap diterima ya, nanti ditanya segala macam sama orang kampung ya, karena dia udah tinggal kampung. Nah, itu bisa bertambah pergumulannya. Iya, jadi bertambah pergumulannya, benar, Bang. Aduh, katanya pulang kampung salah, nggak pulang kampung salah gitu kan. Pada pengen Natalan gitu, justru serba salah. Nah, itu sih jadi penghalang. Sobat Apetra, kalau ada ide ya, boleh tulis di kolom komentar bagaimana supaya bisa mengajak saudara-saudara kita yang kristal ini tidak jadi kristal lagi. Yuk kita bikin komitmen, tulis di kolom komentar, kita ajak. Mungkin ada orang yang Sobat Apetra kenal, supaya dia tidak jadi kristal alias Kristen Natal. Oke, kita lanjutin lagi, Bang, pembicaraan kita, Bang. Nah, Bang, kalau di kota-kota besar, Bang, misalnya seperti Jakarta gitu, Bang, apakah fenomena kristal juga ada ya, Bang? Iya, banyak ya, banyak sekali. Ya, alasannya kita lihat kenapa keamanan atau para aparat membantu menjaga gereja, tempat-tempat peribadatan orang Kristen, karena jumlahnya ya membludak ya, sampai keluar, bisa sampai di atas 500 ya di gereja-gereja besar dan lain sebagainya. Nah, itulah bukti mereka kristal ya. Kristen Natal, artinya nampak di hari Natal ya. Karena libur itu, karena momen libur, Kang Alpa. Saya yakin karena momennya libur, jadi dia datang gereja seperti itu. Ya kan,
setahun sekali ketemu lilin, ya lilin Natal maksudnya ya. Ya. Setahun sekali ngeliat lampu kedap-kedip di pohon cemara, Iya. pohon Natal ya, atau Iya. melihat banyaknya orang ya, seperti itu dengan kehadiran yang sangat banyak penuh ya di dalam gereja. Ya, itu buktinya ya, kita lihat banyak ada tenda tambahan ya di gereja, bahkan waktu ibadah tidak hanya sesi pertama ya, bisa sampai sesi kedua, ketiga Iya. ya, yang mereka terima seperti itu. Jadi ekstra tenaga atau pelayanan yang dikerjakan oleh para pemimpin gereja ya, atau kita gembala, karena mereka banyak seperti itu. Mana ada yang ya gereja yang sehari-harinya atau rutinnya tiap minggu hanya 15 ya, atau mungkin paling banyak 100, tiba-tiba 2 kali lipat 200, 300 ya, seperti itu. Iya. Kalau kita saksikan ya, rutin di Iya. tanggal 25 atau 24 satu hari sebelum Natal. Iya. Nah, kalau misalnya di di tempat asal orang kan kerja merantau gitu. Kalau di tempat asal para perantau mungkin itu juga jadi budaya ya, seperti video kita sebelumnya ya sudah dibahas tentang hal itu. Nah, ini juga bukan berarti kalau di tempat asal perantau bukan berarti kristal kan ya Bang? Karena kan mungkin saja di tempat perantauannya mereka gabung juga di gereja gitu. Iya, saya kira begitu ya. Ya, karena kan Perantau mungkin kembali, juga kalau ada duitnya ya, dapat THR, jangan hari raya, lalu dia pulang, ya pokoknya dia pulang karena ada duit lah pasti ya, karena dia udah menyiapkan untuk bagi-bagi ya, orang tua, keluarga, adik-adiknya, kakaknya, tetangganya ya. Karena tradisi Indonesia itu pasti ada mudik, dan tidak hanya diberlakukan dalam agama tertentu ya, karena tradisi mudik itu setiap umat atau agama di Indonesia mereka pergi ke kampung halaman. Alasannya karena saya kira momen libur ya, libur kerja, libur sekolah ya. Iya, jadi daripada di kontrakan, di kos, mari kita pulang ya, karena ada duit nih di tangan ya, seperti itu. Dan dia udah siapin tentunya kan, udah prepare jauh bahkan tahun sebelumnya ya, ini alokasikan dana untuk pulang, dan sebagian lagi dibagikan di rumah dan lain sebagainya. Tentu akan ada ibadah bersama ya, Natalan bersama atau malam Natal seperti itu. Nah, kalau di perantauan belum tentu dia melaksanakan rutin ibadah itu, karena memang mentalnya, habitnya sibuk ya, alasan sibuk ya, bukannya dia nggak mau tapi alasan sibuk. Nah, maksud saya tadi saya menyebutnya, saya kira orang yang sudah lahir baru, yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, semakin dia cinta dengan Tuhan ya, sesibuk apapun ya, nggak hanya Natal saja dia datang, atau malam tahun baru atau tahun baru ya, tapi tiap minggu dia datang, bahkan tiap hari dia beribadah, bangun tidur dia berdoa, mengucap syukur ya, membaca Alkitab, mendoakan sesamanya yang mengalami korban bencana alam ya, mendoakan sesamanya yang belum terima Yesus supaya terima Yesus ya, karena dia sadar nggak hanya dia nanti yang diselamatkan, semua juga perlu diselamatkan ya, supaya Roh Kudus menginsafkan, menggerakkan. Nah, itu orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia akan sadar kapan dia harus datang beribadah atau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Alibi apapun yang dia katakan kepada orang apabila ditanya kok dia nggak mau beribadah dan lain sebagainya, itu omong kosong saya kira ya, alibinya ya. Iya, itu mah hanya alasan. Iya, tiba-tiba Tuhan panggil dia mau alibi gimana ya? Kira-kira alasan. Tiba-tiba dia menghadapi ajalnya, mau beralibi apa ya? Kira-kira ya.
Iya. Iya. Padahal Tuhan udah datang berulang kali ya, Hmm, sejak dia kecil, sejak dia remaja, sejak dia pemuda, sejak betul. dia dewasa, sejak dia menikah, Iya. sampai lansia pun Tuhan datang ke dia, tapi dia menolak alasan sibuk dan lain sebagainya. Ah, Hmm, tiba-tiba ajal tiba. merenggut nyawanya. Nah, ayo mau gimana? Hmm. Dan Kapok, Kak. Yesus belum ada di hatinya. Wah, Dan Yesus tidak bahaya. dia pernah undang dalam dirinya. Iya. Ya, ya menurut Alkitab ada tempat namanya neraka kan gitu kan, seperti itu. Iya. Ini jadi sangat penting sekali ya, Sobat Apetra ya. Ini untuk yang nonton nih, yang kira-kira masih kristal-kristal nih. Iya, yang kristal-kristal tobatlah, sadar diri Iya. ya. Aduh, itu tadi ekstrim sekali ya, yang kata Bang Heri tadi ya. Kalau tiba-tiba kata Tuhan nih nggak mau nurut nih, nah cabut aja. aduh, mana belum terima Tuhan Yesus lagi, kata Bang Heri tadi, belum di hatinya ada Tuhan Yesus lagi. Aduh, serem banget itu ya. Jadi ayolah yang kristal bertobatlah. Ayo kita Natalannya setiap hari ya. Jadi setiap hari Minggu datanglah ke gereja. Kalau memang nggak bisa ikut ada di hari lain, kan ada biasanya ya Bang ya. Hari Kamis misalnya ada kebaktian doa, atau ada kebaktian bapak-bapak, atau kebaktian ibu-ibu. Gitu kan, ada untuk pemuda misalnya, atau untuk pasangan muda. Datanglah di situ ya. Jadi jangan cuma Natal aja. Iya, datanglah ya. Saya yakin sampai sekarang gereja selalu menjadi kesempatan bagi setiap orang yang mau buka hati kepada Kristus ya. Itu Tuhan berikan kepada kita supaya sadar, melek, tahu diri bahwa kita butuh Yesus. Nah, gereja sebagai tempat ya. Tempat kita datang kepada Tuhan ya, sekalipun juga dimanapun kita berada kita bisa membuka hati, nggak harus di gereja, tapi maksudnya gereja tempat kita bertumbuh setelah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus atau lahir baru. Nah, Tuhan sudah kasih dan sediakan itu, tapi kita masih menolak. Nonsen Tuhan ya, saya masih ingin berpesta pora. Nonsen Tuhan, saya masih ingin melaksanakan gaya hidup modern saya. Waduh, outfitnya lah, ya, gaya hidup hedon dengan hedonnya lah, ya, menghabiskan materialisnya lah, ya, atau konsumerisnya lah, semua termasuk elitis, ya. Belum puas dengan itu, tapi tiba-tiba dia menemukan ajalnya, ya. Nah, itu yang kita tidak bisa tahu apa yang kita lakukan, ya. Iya, betul ya Bang. Jangan jadi alasan, jangan jadi alibi gitu, Sobat Apetra ya. Ada ini beneran nih tetangga saya gitu persis. Tetangga saya itu kan hari Minggu dia kerja ya. Kadang kan kalau kayak gitu ya, wah saya daripada nggak boleh ke gereja hari Minggu masuk, mendingan saya keluar aja lah dari perusahaan itu. Ya nggak gitu juga ya, karena apalagi zaman sekarang cari kerjaan susah. Tapi dia menyiasatinya begitu. Jadi aku nggak apa-apa hari Minggu ini nggak bisa, misalnya kan hari ada persekutuan rumah tangga. Nah, dia datang ke situ sama istrinya kan, sama keluarganya. Persekutuan rumah tangga kan paling mulainya jam 7 ya, saya kira pas lah ya. Pulang dari kantor. Pulang dari kantor jam 6 masih istirahat. Nah, join ya, bisa saling kenal dengan sesama jemaat, umat atau tetangga. Gitu. Jadi nggak ada alasan gitu. Terus ke gerejanya kalau hari Minggu dia juga akalin. Ya kalau saya masuk pagi, saya sore ke gerejanya gitu. Kalau misalnya masuk sore, ya berarti saya pagi ke gerejanya. Gitu. Kan gampang-gampang aja. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja. Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Teman-teman yang masih
belum mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus dan bermental Kristen Natal tanpa disadari, ya, dan mungkin sekarang tidak mau mengakui dia Kristen Natal, mohon memberi waktunya kepada Tuhan, merenungkan bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, bahwa Tuhan Yesus dengan karyanya menebus, mengampuni manusia, tinggal dari kita, mau nggak menerima pengampunan itu, mengakui tidak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan mengundang dalam hatinya. Kalau tidak, kita tidak tahu kapan meninggal, tidak tahu kapan kita menerima ajalnya. Itu sebabnya Alkitab memberikan jaminan hanya Yesus satu-satunya yang menyelesaikan dosa manusia. Kalau tidak, kita akan binasa, tidak memperoleh hidup yang kekal. Nah, Natal di 2025 mengajak kita untuk memutus Kristen Natal dan menggantikannya dengan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, termasuk mental Kristen Natal itu. Sahabat Alpetra, semakin kita cinta Tuhan Yesus, sahabat Alpetra yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetap stay, jangan tinggalkan, jangan mualaf, dan tetap mengasihi dan mencintai Dia. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat Alpetra.